kami dari kelompok Seeds of Peace. Hari ini kami akan mengunjungi tempat ibadah dan akan mempelajari banyak sekali hal di sana. Penasaran dengan keseruan kami di tempat-tempat ibadah hari ini? Stay tune terus ya. Masjid Islamic Center Garut adalah sebuah kompleks keagamaan yang terletak di pusat kota Garut, Jawa Barat. Masjid ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat sekitar. Beberapa poin penting mengenai Masjid Islamic Center Garut. Pertama, pusat kegiatan keagamaan. Masjid ini sering digunakan untuk berbagai acara keagamaan seperti tabligh akbar, peringatan Hari Besar Islam, dan kegiatan pengajian. Masjid Islamic Center juga menjadi tempat pelaksanaan kegiatan tabligh akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Fungsi sosialnya, selain sebagai tempat ibadah, Kompleks Islamic Center Garut juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial masyarakat. Manajemen masjid ini meningkatkan kemakmuran masjid. Arsitektur. Masjid ini memiliki arsitektur yang megah dengan ciri khas kubah berwarna hijau dan 4 menara. Masjid ini diharapkan selain menjadi pusat peribadahan juga sebagai pusat penyebar kedamaian. Lokasi strategis terletak di pusat kota Garut. Masjid ini mudah diakses oleh masyarakat. Masjid Islamic Center Garut beralamat di Jalan Pramuka nomor 22. Jadi, secara keseluruhan, Masjid Islamic Center Garut memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Garut. Pertama, apa bedanya Muhammadiyah dan Persis? Jawabannya, karena terjadinya perbedaan pendapat yang mengaitkan kejadian sekarang, dan dari situlah terbentuk organisasi yang memiliki pendapat berbeda dengan pendapat organisasi yang lain. Yang kedua, ada hadis-hadis yang mengatakan bahwa yang masuk Islam itu maupun ibadahnya tidak tetap dan imannya kurang kuat, tapi akan tetap masuk surga. Apakah itu benar? Kalau begitu, kenapa tidak dikatakan saja di dalam kitab sucinya? Satu perintah, bergabunglah ke agama Muslim, kalau memang umat Muslim itu sudah pasti masuk surga. Jawabannya, dalil yang tidak bisa diambil secara mentah, tidak bisa secara langsung kita ambil. Itu tidak serta-merta atau secara harfiah dimaknai seperti itu. Ada makna lain, meskipun masuk Islam, tapi jika tidak melakukan syariat-syariatnya itu ada konsekuensinya tersendiri. Maka, yang masuk agama Islam memiliki kemungkinan tidak masuk surga. Ada hadis ini karena mungkin seluruh hadis-hadis ini adalah jalan menuju surga. Umat Islam meyakini dengan adanya hadis-hadis tersebut adalah jalan menuju surga. Yang ketiga, fungsi sholat 5 waktu. Jawabannya, untuk mengingat waktu, pengingat bahwa semua kehidupan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, gunanya untuk pengingat bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, apakah benar menstruasi membatalkan puasa? Jawabannya, ya. Karena darah menstruasi itu kotor. Selain membatalkan puasa, saat sedang menstruasi juga dilarang memasuki masjid dan dilarang mengikuti sholat. GPDI Immanuel Garut. GPDI adalah salah satu denominasi gereja Pantekosta di Indonesia yang menekankan pada pengalaman Roh Kudus, karunia rohani, serta kehidupan yang berdasarkan ajaran Alkitab. Jika gereja GPDI Immanuel Garut mengikuti prinsip yang sama, maka gereja ini kemungkinan memiliki peran penting dalam pelayanan rohani, kebaktian, dan kegiatan sosial di daerah Garut. Pertanyaan di gereja GPDI. Pertama, mengapa di dalam gereja tidak ada salib? Jawabannya, gereja GPDI tidak menampilkan salib secara dominan karena lebih menekankan pengalaman iman melalui Roh Kudus daripada simbol fisik. Mereka percaya bahwa hubungan dengan Tuhan lebih penting daripada penggunaan lambang tertentu. Meskipun makna salib tetap diajarkan dan dihormati,
Salib juga ada, tetapi tidak di depan, tetapi di bagian pintu. Pada saat di vihara, kita mengetahui bahwa banyak sekali aliran dalam agama Buddha dan berbagai dawa yang ada di sana. Kami mengetahui bagaimana cara beribadah dan tradisi-tradisi yang ada di agama Buddha. Saat sedang berada di vihara, ada beberapa teman kami yang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menjadi Buddha? Lalu jawabannya, untuk mencapai kebuddhaan, kita harus mencapai kebersihan batin dan melakukan hal-hal yang baik. Buddha Gautama atau Siddhartha Gautama juga mendapat ramalan dari seorang Buddha yang berkata, "Kamu akan menjadi seorang Buddha karena kamu melakukan pengorbanan." Lalu pertanyaan yang kedua, Buddha pertama dapat jadi Buddha itu kayak gimana? Jawabannya, kalau di Buddha itu ada multiverse atau alam semesta yang lainnya. Jadi, mungkin saja Buddha yang pertama itu dari tata surya kita yang lainnya. Masa berlakunya Buddha itu bukan beberapa ratus tahun, tapi dari awal semesta tercipta hingga punah. Lalu pertanyaan yang ketiga, kalau ibadah ada kata-kata khusus yang disebutkan atau tidak? Jawabannya, sebenarnya ada, cuman kalau kita gak tahu, kita bisa saja doa secara bebas. Lalu yang keempat, ada Sun Gokong itu beneran atau enggak? Jawabannya, Sun Gokong itu kan sebenarnya cuman mitos dari sudut pandang orang zaman dulu. Itu adalah suatu kejadian yang pernah terjadi. Sun Gokong itu, kalau dari suatu dongeng itu seperti Mahabharata kalau kita percaya. Itu adalah kejadian yang pernah terjadi. Aula utama yang digunakan untuk kebaktian umum dan juga untuk event besar seperti Paskah, Jumat Agung, dan sebagainya. Di aula besar ada 3 tempat. Yang pertama ada di belakang, bagian atas ada balkon yang biasanya digunakan oleh remaja. Lalu di bagian belakang juga ada ruangan anak bayi dan sebagainya, bisa duduk dan ibadah di sana. Selain itu, di bagian belakang pojok ada tempat untuk media, sound, dan sebagainya. Jadi, segala operasional ada di sana supaya dapat mendengar secara keseluruhan. Lalu, di bagian altar ada mimbar-mimbar yang biasanya digunakan oleh hamba Tuhan, penatua, dan sebagainya untuk membaca firman Tuhan, pengakuan iman rasuli. Lalu ada lagi 3 mic di sebelah kiri dan kanan altar yang digunakan oleh WL, singer, song leader. Di bagian ujung depan juga ada beberapa alat musik yang digunakan untuk mengiringi puji-pujian. Ada grand piano, drum, dan juga gitar. Lalu ada ruangan remaja yang biasanya digunakan untuk ibadah dan juga persekutuan. Ibadahnya dilakukan pada pukul 10 dan semua petugasnya dari remaja sendiri. Gereja Advent. Gereja Advent di Garut adalah bagian dari Gereja Masehi Advent hari ke-7. Mereka beribadah dari hari Sabtu atau Sabat dan menekankan pola hidup sehat serta pelayanan sosial. Dalam Gereja Advent tidak ada salib atau patung karena mereka masih dalam masa penantian kedatangan Yesus. Kegiatannya meliputi ibadah, sekolah Sabat, dan berbagai program kemasyarakatan. Kurang lebih, gereja GKP memiliki desain yang hampir mirip dengan gereja Katolik. Terdapat altar yaitu pintu menaruh lilin dan alat-alat perjamuan, mimbar, dan sebagainya, meski tidak sebanyak di Katolik. Gereja GKP juga menggunakan warna-warna liturgi seperti di gereja Katolik. Gereja GKP sendiri menganut aliran Calvinis. Menurut pemahaman Johannes Calvin, kita sebagai umat Tuhan harus menyembah Tuhan dengan fokus dan seksama. Gereja GWI mengadakan ibadah 2 kali, yaitu ibadah saat pagi hari dan juga ibadah saat siang hari. Juga tentunya mereka mengadakan sekolah minggu. Selain itu, mereka juga mengadakan ibadah komsel, doa setiap hari, ibadah pemuda, dan juga ibadah wanita. Biasanya setelah mereka selesai beribadah, mereka akan mengadakan perjamuan kasih.
yaitu makan bersama-sama untuk menyatukan tubuh, jiwa, dan juga roh. Gereja GBI sengaja mendesain ruangan ibadah mereka secara kedap suara, mulai dari lantai, kanan, kiri, hingga atapnya. Mereka mengusahakan hampir tidak ada polusi suara saat mereka sedang beribadah, karena mereka menggunakan full sound system saat beribadah. Saat kami di GBI, ada teman kami yang bertanya, replika apa yang ada di atas meja? Dan pendeta menjawab, replika ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Tuhan itu penting. Di perjanjian lama ini adalah lambang kehadiran Tuhan. Bu Marga, singkatan dari Bunda Maria Garut. Bu Marga adalah komunitas Katolik di Garut yang menjadi tempat ibadah, doa, dan berbagai kegiatan sosial. Ciri khas gereja Katolik adalah dengan adanya patung-patung Bunda Maria, Yesus, serta patung Santo dan Santa. Patung-patung ini bukan untuk disembah, tetapi untuk membantu umat memasuki suasana doa dan merenungkan iman mereka. Selain misa dan doa bersama, Bu Marga juga aktif dalam pelayanan masyarakat serta kegiatan rohani. Kesimpulan pesan dan kesan yang saya dapatkan dari kegiatan Ziarah Toleransi kali ini adalah walaupun kita berbeda agama, kita harus saling menghargai dan menghormati antar agama dan saling merangkul sesama kita walaupun berbeda agama. Kesimpulan pesan dan kesan yang saya dapat dari kegiatan ini adalah tak segala yang berbeda itu buruk dan tidak semua yang berbeda dengan jalan hidup kita itu harus dihindari. Justru perbedaan yang saling kompak, merangkul, dan menghormati satu sama lainnya itu terlihat indah. Kita memiliki jalan hidup kita masing-masing, walaupun banyak yang jalan hidupnya berbeda dengan kita harus tetap saling menghormati. Jadi, kesimpulan dan kesan-pesan yang bisa saya ambil dari kegiatan ziarah toleransi ini, setiap perbedaan agama yang ada di Indonesia itu indah, bila mereka mau saling menghargai dan juga menghormati. Setiap rumah ibadah memiliki keunikannya tersendiri. Perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk manusia agar bisa saling menghargai dan menghormati. Dengan kita mau saling memahami setiap agama, apa yang kita pikirkan tentang agama itu dulu bisa kita singkirkan. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah setiap agama memiliki cara beribadahnya masing-masing, tapi setiap agama mengajarkan kebaikan dan toleransi. Pesan dan kesannya adalah saya belajar menghargai perbedaan toleransi dan pentingnya hidup rukun. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah keberadaan berbagai kepercayaan yang ada di Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya dan sejarah yang ada di Indonesia. Meskipun bisa menjadi sumber konflik, tetapi warga masyarakat memilih untuk saling menerima dan menghargai kepercayaan yang satu dengan yang lain. Selain itu, tentu setiap agama mengajarkan mana yang benar dan menjauhkan umatnya dari yang salah atau yang jahat. Maka dari itu, mari kita saling merawat dan menghargai kepercayaan yang ada di Indonesia sebagai salah satu aset berharga bangsa. Kesimpulan, pesan dan kesan yang bisa saya ambil dari ziarah toleransi ini adalah keberagaman agama di Indonesia itu indah. Dan perbedaan tersebut tidak dapat menjadi pintu penghalang bagi semua umat beragama untuk saling berinteraksi satu sama lain. Dengan melakukan ziarah toleransi ini, dapat meningkatkan rasa toleransi saya terhadap keberagaman umat beragama lainnya. Gimana nih tempat-tempat ibadahnya? Keren-keren semua kan? Kami belajar banyak sekali hal pada hari ini. Dan tentunya ini akan menjadi momen yang tak terlupakan bagi diri kami sendiri. Nantikan keseruan kami yang lainnya. Bye-bye. Kami dari kelompok Seeds of Peace mengucapkan Salam toleransi. Joy.